Di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada sajian-sajian itu, biasanya sajian kepada berhala-berhala itu. Kayak sajian-sajian gitu ya. Itu kan sesungguhnya ya memang ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Sajian itu pripun berkaitan tentang sajian itu gimana tuh? Sesaji yang ditujukan untuk sesuatu. Soal sajian itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu kala ya. Di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada sajian-sajian itu, biasanya sajian kepada berhala-berhala itu. Sehingga Nabi pernah katakan berkaitan masalah sajian itu, dakhalan nara rajulun fi dubabin. Ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Seekor lalat bisa menyebabkan orang masuk neraka. Bukan masalahnya seremeh lalatnya itu, tetapi masalahnya lalatnya itu dia gunakan untuk sajen. Sehingga sajen itu sesungguhnya perkara yang sangat besar kalau dalam agama kita, karena bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Karena di situ intinya persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persembahan kepada selain Allah itu ini maksudnya perbuatan syirik, dan syirkun akbar, syirik yang besar. Karena semua bentuk ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika ibadah itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, ya maksudnya syirkun akbar, walaupun barangnya remeh. Kayak lalat tadi itu kan remeh banget. Tapi walaupun sangat remeh, karena itu berkaitan dengan ibadah, dia tujukan kepada Allah dalam rangka untuk minta perlindungan, keselamatan, dan semisal daripada itu, maka itu maksudnya syirkun akbar. Karena itu berkaitan dengan keyakinan yang harusnya hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Yang memberikan manfaat, yang bisa menolak madarat, itu hanya Allah Ta'ala. Dan sajian bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Itu kalau berkaitan dengan masalah Sajian ya nilai sajiannya itu sendiri dalam pandangan Islam seperti apa. Itu termasuk bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang muslim dia masih punya kebiasaan sajen-sajen. Kan kita di masyarakat kita banyak banget ya itu ya. Tempat keramat disajeni, gunung disajeni, kemudian pohon angker disajeni. Mau bikin rumah aja kadang-kadang Bikin rumah disajen-sajeni, nyembelih jembatan di pandemi, kepala kerbau, kepala kambing, itu semuanya termasuk bentuk ya ini sajen yang dibicarakan dalam agama kita dan bisa menyebabkan orang itu batal keislamannya. Karena ini termasuk bentuk ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget di kampung-kampung kata ngoten niku. Nggih. Terus kalau orang yang mengingkari maksudnya gimana kita mengingkarinya Ya, kalau kita lihat masih ada kebiasaan masyarakat yang sajen-sajen kayak gitu. Pertama, hati kita harus mengingkari karena setiap kemungkaran itu wajib untuk diingkari. Yang Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya. Jadi dengan kekuasaannya. Ini bagi orang yang mereka memiliki kekuasaan. Saya bos kepada bawahannya, pemimpin kepada rakyatnya. Maka selama dia masih atau selama dia punya kekuasaan, maka kemungkaran bisa dirubah dengan kekuasaannya, kekuatan dia. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, fabilisani, dengan lisannya menyampaikan, menjelaskan, mengingkari dengan perkataannya bahwa itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan kesyirikan, kemungkaran. Kalau ternyata dengan lisan pun nggak mampu, fabiqalbi, dengan hatinya. Dengan hatinya itu membenci, berpaling, menjauh, tidak ikut nimbrung di situ. Itu berkaitan masalah ingkarul mungkarnya. Dan sifatnya sekarang kalau
berkaitan dengan ingkar mungkar seperti itu ya pertimbangannya maslahat mafsadat. Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, ya berhala-berhala ya dibiarkan. Beliau tawaf pada berhala ya dibiarkan. Karena memang belum punya kemampuan untuk yaitu menyingkirkan berhala tersebut. Tawaf Nabi, tapi tidak menghancurkan berhala. Sampai kemudian Nabi Fathul Mekah punya kekuatan sehingga bisa menimbulkan maslahat besar, ya baru dihancurkan semuanya. Sehingga kalau seperti ini berkaitan dengan pertimbangan maslahat mafsadat. Sehingga kalau dalam kaidahnya para ulama, kalau mau ingkarul mungkar itu dilihat, kalau dengan ingkarul mungkar itu bisa menghilangkan total kemungkaran, wajib untuk dilakukan ingkarul mungkar. Kalau dengan ingkarul mungkar itu bisa mengurangi kemungkaran, wajib untuk juga dilakukan ingkarul mungkar. Kalau dengan ingkarul mungkar itu 50-50, pertimbangannya itu maslahat mafsadahnya itu 50-50, itu majal istihad, sisi istihad. Dipikirkan betul-betul yang mendalam, kira-kira dampaknya kayak apa. Kalau dengan ingkarul mungkar itu ternyata menimbulkan madarat yang lebih besar, maka kita tidak boleh ingkarul mungkar. Ditunda. Karena mengingkari kemungkaran bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Sedangkan Islam datang untuk mewujudkan masalah yang mutlak atau masalah yang lebih besar. Menghilangkan madarat total atau paling enggak meminimalkan ini madarat. Sehingga istilahnya ada fikihnya dalam masalah ingkarul mungkar tersebut. Tidak hanya asal gitu. Ini butuh ilmu dalam penerapannya, butuh kebijaksanaan, tapi semuanya tetap dalam bimbingan atau dalam kaidah yang syar'i, yang kaidah yang sesuai dengan syariat. Berarti mboten asal terus Ya. langsung blablu. Enggak. Ada lagi yang mungkin ngasih wawasan ya, kalau saya tak manfaatkan semuanya. Mungkin ada yang gitu juga. Kalau soal memanfaatkan kayak sajen-sajen gitu ya, itu kan sesungguhnya ya memang ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Kalau sajennya itu dalam bentuk sembelihan, maka nggak boleh dimanfaatkan, haram. Karena itu termasuk sajian atau sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah Ta'ala. Kalau dalam urusan sembelihan itu ada dua hal yang penting. Yang pertama tasmiyah, membaca basmalah. Yang kedua yaitu maksud tujuan. Dua ini harus benar. Pertama basmalah, yang kedua tujuannya untuk Allah SWT. Kalau dia tujuannya untuk Allah tapi nggak basmalah, haram. Sembelihan yang tidak dibacakan basmalah, sengaja nggak basmalah, haram. Kalau dengan bismillah tapi ditujukan untuk berhala, haram. Karena niatnya yaitu untuk selain Allah SWT. Kalau daging, walaupun dengan bismillah, untuk sajen selain Allah Ta'ala, haram, nggak boleh dimanfaatkan. Adapun yang lainnya yang bisa dimanfaatkan, insya Allah bisa dimanfaatkan. Sebagaimana Nabi ketika berkaitan dengan sajen-sajen kepada berhala ketika menghancurkan berhala Fathul Makkah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makasih, Tad. Masya Allah, ini faedahnya banyak sekali nih yang kita dapat. Pisang bisa dimakan. Ini bukan sajen, Mas. Ini suguhan namanya. Masya Allah. Kopi pahit. Kopi pahit. Moga Tad, lanjut kita ngopi, Tad. harus banyak belajar, kemudian juga merujuk para ulama, apalagi berkaitan dengan sikap-sikap ingkarul mungkar itu, mana yang lebih maslahat, mana yang akan menimbulkan madarat, itu yang mesti pakai pertimbangan. Paling enggak ketika kita akan berbuat itu konsultasi dengan ini para ulama-ulama kita, sehingga tidak sembrono, tidak sembarangan dalam ingkarul mungkar. Bagus, kita wajib punya ghirah tentang keislaman kita, tapi jangan sampai kemudian perbuatan kita justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Iya, harus Tad. Malah merusak Islam jadi tadi kadang-kadang. Nggih, ngaten. Nggih. Moga pun lanjut, Tad, niku BBQ-nya atau ngopi-ngopi dulu. Kopi pahit. Nggih.